Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, nama saya Nisanura Sanaha dari Prodi Akuntansi Syariah. Saya ditugaskan di salah satu unit di Taskia Group. Saya adalah working mom atau ibu pekerja. Sebagai ibu pekerja, saya dituntut untuk bisa mengatur waktu. Waktu untuk membersihkan rumah, mengurus anak-anak, bekerja dan kuliah, serta menyelesaikan berbagai pekerjaan yang harus saya lakukan. Saya tidak memiliki banyak pengalaman organisasi, tapi saya memiliki banyak aktivitas di dalam hidup saya yang menuntut saya untuk bisa berpikir kritis, terutama dalam rumah tangga dan pekerjaan saya sebagai bagian keuangan. Berpikir kritis untuk bisa mengelola keuangan di dalam rumah tangga sangat tidak mudah, karena harus bisa memilih mana yang prioritas dan yang bisa dikesampingkan. Begitupun dalam lingkungan kerja, saya harus sangat teliti di dalam mengelola keuangan unit yang diamanahkan kepada saya. Berikut narasumber yang saya wawancarai. Beliau merupakan Direktur Operasional di Masjid Tazkiyah Islamic Center di Sentul, yaitu Bapak Syarifuddin Kusin Sardi. Assalamualaikum Pak Syarif. Assalamualaikum. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, barakallah. Alhamdulillah, semoga Allah selalu memberikan rahmat sehat untuk Bapak sekeluarga. Terima kasih telah meluangkan waktunya Pak. Kita langsung ke pertanyaannya ya Pak. Bagaimana gaya kepemimpinan ideal menurut Bapak? Kepemimpinan itu banyak gayanya. Kalau yang bagi saya itu adalah kepemimpinan yang kooperatif, tapi dia tegas, tapi dia punya goal yang jelas. Kalau tidak seperti itu, susah untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi, baik perusahaan maupun lembaga-lembaga lain. Ke pertanyaan selanjutnya Pak, bagaimana cara menghadapi konflik yang terjadi di bawah kepemimpinan Bapak? Ya keterbukaan aja, kita tabayun, kita juga ada check and recheck, cross check, dan sebuah penyelesaian itu harus dilakukan berdasarkan bukti dan fakta yang ada, tidak berdasarkan gosip, tidak berdasarkan fitnah, tidak berdasarkan like and dislike gitu. Berarti harus tabayun dulu ya Pak. Yeah. Lalu apa keputusan tersulit terkait masalah pekerjaan yang sedang Bapak hadapi? Dalam sebuah organisasi tidak semua anggota tim kita itu adalah sesuai dengan harapan kita. Kalau ada yang masih kurang, ya kita latih atau kita kasih tahu. Tapi kalau ada yang sangat bermasalah, apalagi melanggar aturan, ya kita harus tegas. Oke, baik-baik. Bagaimana sikap Bapak dalam menghadapi sudut pandang yang berlawanan? Ya kita dalam alam sekarang ini kan berlawanannya dalam hal apa? Kalau dia mempunyai ide yang berbeda, ada satu pepatah mengatakan dalam ruang rapat harus beda pendapat, tapi ketika keluar ruang rapat harus satu pendapat gitu. Jadi berbeda pendapat biasa, orang punya ide biasa, tapi kalau memang tidak sesuai dan keputusan apalagi pimpinan sudah memutuskan apa, ya itulah keputusan harus dilalui bersama gitu. Tidak nanti di belakangnya, ini mah keputusan pimpinan atau keputusan si A, apaan saya emang nggak begini gitu. Nggak bisa begitu dalam organisasi itu. Ya, oke. Baik. Pertanyaan terakhir ya Pak. Apa yang akan Bapak lakukan untuk mengantisipasi suatu masalah sebelum masalah itu muncul? Masalah itu muncul kan bisa jadi ada internal dan ada eksternal. Kalau secara internalnya, ya kita harus punya aturan yang jelas, ada the rule of the game-nya apa. Mungkin kalau dalam organisasi ada ADART-nya, kalau dalam perusahaan ada peraturan perusahaannya gitu. Jadi kalau dari aspek luar ya kita lihat hal itu terjadi karena apa misalnya gitu ya. Lalu ada saran atau masukan Pak untuk generasi muda sekarang terkait berpikir kritis untuk menjadi seorang pemimpin yang bijaksana? Ya, seseorang yang mau jadi pemimpin itu ada kalanya memang dia itu sudah dalam dirinya ada jiwa kepemimpinannya. Tapi sebenarnya memimpin itu kan seni. Ada juga yang harus dipelajarinya, ada juga berdasarkan pengalaman. Ya, kalau menurut saya untuk menjadi pemimpin itu harus mempunyai PDCA. Apa itu Pak? Dia mempunyai
plan, dia do, dia kontrol, dan dia harus orang yang berusaha mencapai goal itu, atau itu ada achievement gitu. Seperti itu. Jadi harus jelas menjadi seorang pemimpin itu seperti apa, dan yang paling utama ya dia harus punya jiwa teamwork gitu. Masya Allah, jawabannya sangat menarik ya Pak. Insya Allah gaya kepemimpinan Bapak akan memotivasi generasi muda untuk bisa berpikir kritis agar bisa menjadi pemimpin yang adil, teguh, dan bijaksana. Amin. Terima kasih sekali lagi Pak Sama-sama. untuk waktunya dan ilmunya. Baik. Narasumber berikutnya adalah Bapak Ade Widya Antonio, Sarjana Komunikasi, Magister Ekonomi Syariah. Beliau adalah Direktur Tazkiyah Idara Markazia, yang akrab disapa dengan nama Kang Gugun. Beliau adalah adik kandung dari Profesor Dr. Muhammad Syafi'i Antonio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Gun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik. Sawang Sona gimana Nisa, kabarnya baik? Alhamdulillah. Semoga Allah selalu memberikan rahmat sehat untuk Kang Gun sekeluarga. Terima kasih telah meluangkan waktunya ya Kang untuk sesi wawancara ini. Sami-sami. Sami-sami. Kita langsung ke pertanyaannya aja ya. Bagaimana gaya kepemimpinan ideal menurut Kang Gun? Tentunya karena kalau berbicara tentang kepemimpinan, tentunya kita harus memiliki satu role model atau satu suri tauladan. Tiap perusahaan atau setiap organisasi tentunya memiliki masing-masing pemahaman tersendiri ya. Tapi dalam hal ini saya ingin kita melihat dari berbagai sudut. Tentunya landasan yang utama adalah kita harus memiliki role model. Dunia Barat sudah menulis banyak literasi kepemimpinan, baik melandaskan tokoh tertentu atau pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh, kemudian dari sudut pandang agama, ideologi, dan lain-lain. Itu menghasilkan banyak karya tentang kepemimpinan yang bisa kita gunakan sebagai bahan pembelajaran untuk kepemimpinan dan manajemen tentunya. Karena selepas kita belajar tentang kepemimpinan, level berikutnya adalah bagaimana kita belajar tentang manajemen. Jadi pertama itu pemimpinnya harus benar dulu, baru bisa memanage sesuatu organisasi atau perusahaan lainnya. Dunia Barat mengenal beberapa literasi, sebut saja misalnya Lead Like Jesus, itu berdasarkan dari suri tauladannya Nabi Isa alaihissalam. Kemudian juga ada banyak karya-karya penulis itu mengambil banyak contoh kasus dari perusahaan-perusahaan, contohnya seperti Brian Tracy. Kemudian yang terkena ada juga dari karya pendeta ya, namanya John C. Maxwell, itu dipakai di berbagai organisasi besar dunia. Kemudian kita sebagai seorang Muslim juga memiliki suri tauladan terbaik dalam diri Rasulullah Muhammad SAW. Di Tazkiyah sendiri, beruntungnya pemimpin kita, founding father kita Pak Rob Syafi'i sudah menulis juga buku tentang kepemimpinan, tentang Muhammad Rasulullah, The Super Leader, Super Manager. Kemudian buku yang kedua itu membahas lebih detail untuk model kepemimpinan dan manajemennya Rasulullah. Dalam bukunya itu Prophetic Leadership and Management. Secara garis besarnya, Islam sudah memiliki satu contoh suri tauladan model kepemimpinan terbaik dalam diri Rasulullah tersendiri. Bagaimana beliau sebagai seorang pemimpin dari sebuah negara, pemimpin umat, bagaimana dia menggunakan model kepemimpinannya dalam berdagang, dalam bisnis, dalam militer, bagaimana dia mengatur sosial dan keagamaan tentunya di Madinah sendiri, bagaimana dia bertoleransi menggunakan model kepemimpinannya dia untuk menengahi berbagai konflik, berbagai masalah di Madinah sendiri pada waktu itu. Kemudian juga dalam berbagai banyak macam hal, Rasulullah sendiri memiliki apa yang kita kenal sebagai 4 karakter yang bisa kita pelajari. Tentunya contoh terbaik adalah dari 4 karakter ini yang kita kenal dengan namanya sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Yang tentu sama-sama kita sudah ketahui. Dunia Barat mengenal sidik itu dengan nama integritas, atau sesuai apa yang diucapkan dengan yang dilakukan. Jadi satu kata itu sama dengan satu tujuan. Apa yang diucapkan harus sesuai dengan apa yang dilakukan. Itulah contoh dari sidik. Kemudian amanah itu, Rasulullah sendiri adalah seorang yang bisa dipercaya. Tentunya kita sama-sama tahu dia dijuluki oleh Al-Amin ya, sebagai orang yang dipercaya dalam berdagang, dalam agama, dalam tingkah dan perilaku. Tentunya
dan juga dari sisi tablik dan juga fatonah. Jadi pemimpin itu harus memiliki satu adab yang baik, kemudian juga memiliki iman, ketauhidan, kemudian juga memiliki ilmu dan akal. Tentunya itu yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Nah, menurut saya dan kami terapkan pola kepemimpinan terbaik yang bisa kami lakukan adalah adaptive leader dan manajemen. Dalam hal ini yang kami terapkan di perusahaan kami adalah kita harus sebagai pemimpin harus melihat fenomena yang terjadi di dunia saat ini. Tak bisa kita pungkiri bahwa saat ini dunia bergerak ke dalam era teknologi atau era informasi. Nah, di era informasi ini semua bergerak selalu cepat, kemudian juga eranya sosial media, kemudian juga semua terintegrasi dalam satu platform. Banyak platform ya, platform media sosial. Tentunya kita harus beradaptasi dengan perkembangan yang ada. Jadi pola-pola kepemimpinan, pola-pola manajemen harus diadaptasikan dengan perkembangan yang ada. Walaupun tetap nilai-nilai tadi seperti yang Rasulullah contohkan harus menjadi pegangan sidik, amanah, patonah, dan tabligh. Nilai-nilai juga yang ditanamkan di tazkiyah, terutama yang sudah dilahirkan oleh Pak Syafi'i dengan tazkiyah value-nya, itu yang coba kita terapkan di dalam keseharian kami di perusahaan. Mungkin seperti itu gaya kepemimpinan yang diterapkan. Sementara itu. Ke pertanyaan berikutnya boleh nih? Siap. Bagaimana cara menghadapi konflik yang terjadi di bawah kepemimpinannya Kang Gun? Oke, baik. Konflik ya. Jadi memang dalam sebuah organisasi, dalam sebuah perusahaan atau dalam kehidupan, kita tidak bisa menghindari konflik atau masalah yang ada di dalam sebuah perusahaan. Tentunya apapun itu, kita harus tahu dulu duduk perkaranya seperti apa, kemudian keadaannya seperti apa, situasi kondisinya seperti apa, kita pelajari dulu di situ. Apakah konflik ini disebabkan oleh permasalahan di dalam, atau konflik ini disebabkan karena masalah dari luar. Nah, itu dulu. Tentu cara penanganannya berbeda-beda. Terus kemudian sumber masalahnya apa, itu yang harus kita cari tahu dulu dong. Kemudian potensi yang ditimbulkannya apa, kemudian solusi-solusinya kita harus pikirkan. Solusi positif, negatifnya solusi yang ini, apakah ada efek negatifnya atau tidak, solusi yang berikutnya ada seperti apakah yang terjadi, tentu kita harus analisa dulu seperti apa. Nah, hal-hal kayak gini tentunya dalam perusahaan sudah ada namanya dikenal dengan manajemen risiko, jadi manajemen konflik termasuk di dalamnya. Dan ini tentunya bukan hal yang aneh, karena hal ini sudah pasti terjadi ada. Tentunya sebagai pemimpin, tentunya kita harus lebih jauh dulu mempelajari sebelum bertindak, gitu. Menganalisa dulu, baru bisa kita putuskan dengan bijak. Tentunya seperti itu. Berarti harus tabayun dulu ya, Kang ya? Ya, salah satunya tabayun. Tadi kan mencari tahu dulu akar masalahnya, sumber masalahnya itu tabayun. Kita mencari tahu dulu sumber, apa, siapa, bagaimana sebabnya. Yap. Berarti nggak boleh dengar dari satu pihak aja ya, Kang ya? Iya, harus dicari tahu dulu. Tadi kan dianalisa dulu, jika di dalam internal, seperti apa dari sisi internalnya, jika faktornya dari penyebabnya dari luar, dari eksternal, tentunya seperti apa. Jadi dicari tahu dulu akar masalah. Tentu mencari akar masalah adalah melihat secara keseluruhan, dari dalam, dari luar, gitu. Mendengar dari saran dan masukan, mendengar dari jika memang ada sumber masalah dari seseorang, kita mendengar juga dari si pelaku tersebut, kemudian mendengar juga dari pihak yang lain, gitu, seperti itu. Mempelajari dulu.